Kebaya itu versatile, bisa dipakai setiap saat. Itu cantiknya kebaya, tidak ada istilah jadul. Cocok dikombinasi dengan apa saja sehingga tampil kekinian. Saya tidak hanya pakai kain kebaya untuk undangan saja. Seperti ini saya kombinasikan dengan celana panjang. Saya merasa bangga dengan busana saya. Saya membawa identitas Indonesia dalam keseharian saya. Dan saya mengajak para sahabat untuk melakukan yang sama. Salam Garda Pancasila. Halo sahabat Garda Pancasila, saya Hadi Nirmala sore ini bertugas sebagai host dalam acara talk show yang mengangkat tema Kebaya Goes to UNESCO, yang akan mengupas tentang sejarah kebaya di Indonesia hingga perjalanannya menuju UNESCO. Tentunya saya tidak sendiri, sekarang ditemani oleh Mbak Asanti Astari yang nanti akan menjelaskan proses pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia di UNESCO. Selamat sore Mbak Santi. Saya akan memperkenalkan dulu profil dari Mbak Santi ini ya. Nama Asanti Astari, profesi sebagai pelestari budaya dengan pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja di UNESCO dan Asia, serta konsultan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Mbak Asanti meraih gelar master dalam program World Heritage Studies dari Universitas BTU Cottbus di Jerman. Kesibukannya sekarang adalah menjadi founder dan CEO dari startup Ekspresi yang sekaligus menjadi anggota dan perwakilan Indonesia di ICOMOS, International Committee on Intangible Cultural Heritage. Nah, bagaimana sih kebaya ini bisa sampai UNESCO? Sebelumnya kita bahas dulu terlebih dahulu perjalanan kebaya di Indonesia. Catatan mengenai kebaya telah dilakukan bangsa Portugis pada saat mendarat di Indonesia sekitar abad ke-15-16, yaitu sebagai pakaian yang dikenakan oleh wanita Nusantara. Seperti juga yang dicatat oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819, yaitu sebagai baju yang berbahan sutra, brokat, dan bludru. Konon bukti fotografi paling awal tentang kebaya berasal dari tahun 1857 yang bergaya Jawa, peranakan, dan Oriental. Ternyata pada kuartal terakhir abad ke-19 itu, kebaya sudah diadopsi sebagai busana para perempuan di Hindia Belanda yang beriklim tropis. Seorang peneliti bernama Rens Heringa dalam tulisannya mengajukan teori bahwa kebaya berasal dari kata Kambai yang mengacu pada kota Kambai di India. Pada kenyataannya, masyarakat di sana memang memakai semacam blus longgar dengan bukaan di sebelah depan yang mirip kebaya. Bahkan, orang Persia pun menyebut baju sejenis dengan nama kabai. Heringa juga mengajukan satu teori lagi, bahwa kebaya adalah modifikasi baju peci dari Cina. Baju peci itu berupa baju longgar dengan lengan panjang dan berbuka depan. Baju ini dipakai perempuan Cina dari kalangan sosial bawah pada masa dinasti Ming, yaitu pada abad ke-15 sampai 17. Dan disebut-sebut juga bahwa perempuan pada era Majapahit telah memakai baju atasan mirip peci ini. Hanya saja lebih simpel, lebih tipis daripada aslinya, karena mungkin disesuaikan dengan kondisi tropis, sehingga ada perubahan dalam gaya berpakaian. Apapun teorinya, dengan kebaya sejatinya kita menampilkan keunikan diri sebagai bangsa Indonesia. Berkebaya juga merupakan satu langkah menghidupkan budaya kita. Selain itu memberikan manfaat pada sektor ekonomi karena mendorong para pengrajin kebaya dan para pengrajin kain batik. Kebaya sempat ditinggalkan oleh masyarakat memang karena dianggap mungkin ruwet dalam pemakaiannya, tidak praktis, sehingga tidak banyak yang memakai.
tapi kemudian tampaknya kini kembali menjadi pusat perhatian para perempuan di Indonesia. Perempuan Indonesia, yuk mari kita berkebaya. Kita lestarikan budaya bangsa yang sudah berusia ratusan tahun ini sebagai ciri bangsa Indonesia. Kebaya itu berasal dari kata dalam bahasa Arab kaba yang berarti pakaian, yang kemudian diperkenalkan ke Indonesia melalui bahasa Portugis. Konon kebaya mulai pertama dipakai di Nusantara ini sejak abad ke-15. Sebagai sebuah bentuk ekspresi budaya, ada jejak pengaruh Arab di sana. Ada juga jejak pengaruh Cina di sana. Ini juga menunjukkan bahwa sejak dulu Nusantara ini terbuka dan inklusif. Di tengah serbuan aksi radikal yang mencoba menafikan keberagaman kita dan mencabut simbol-simbol budaya khas Indonesia, kebaya bisa menjadi alat perjuangan. Kebaya, sebagaimana halnya batik, adalah warisan budaya yang menegaskan bahwa kita sejatinya adalah bangsa yang toleran dan terbuka. Di sana kita menemukan Arab, di sana kita bisa menemukan Portugis, Cina, Jawa, Sumatera, Sunda, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, bahkan Timur. Kebaya adalah Nusantara. Kebaya adalah kita. Mari dukung upaya mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya khas Indonesia ke UNESCO. Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Indonesia tanah air mata pusaka abadi nan jaya. Oke, Mbak Santi. Nah, kan kemarin ini kita dengar nih kayaknya marak banget ya yang namanya kebaya goes to UNESCO. Hashtagnya di mana-mana, terus kayaknya banyak banget Seleb foto-foto juga ya. gitu ya. Terus ya didukung juga kan sama seleb, sama banyak penggiat kebaya atau apa. Jadi rame banget. Sebetulnya apa sih kebaya goes to UNESCO itu ya? Oke. Jadi sebenarnya gini, pertama-tama aku mau mengucapkan selamat juga buat para komunitas pendukung kebaya gitu, karena pada dasarnya sebagai pelestari budaya, aku tuh seneng banget melihat apapun budaya Indonesia yang bisa diakui di tingkat dunia oleh UNESCO gitu ya. Tapi mungkin mau sedikit flashback sedikit ya sebenarnya sebelum kita masuk ke kebaya. Sebenarnya apa sih penominasian kita istilahnya WBTD atau warisan budaya tak benda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya Intangible Cultural Heritage atau ICH ya. Jadi sebenarnya nominasi ICH itu di UNESCO itu dipayungi oleh sebuah convention namanya Convention 2003 gitu ya. Jadi ini khusus mengatur mengenai penominasian ICH dan hanya negara anggota convention itu yang berhak mengajukan elemen budayanya ke dalam list ini gitu. Nah sebenarnya aku mau meluruskan juga sesuatu Mbak, karena selama ini kan sering banget kita mendengar
adanya konflik gitu ya di antara masyarakat sendiri mengenai elemen WBTB ini, karena somehow ada asumsi kalau WBTB ini, penominasian ini adalah sebuah klaim budaya gitu. Nah itu sebenarnya aku mau meluruskan sedikit ya. Dalam semangatnya UNESCO, dalam semangatnya Convention 2003 ini, penominasian ini adalah bukan sama sekali sebuah klaim budaya atas oleh sebuah negara tertentu, bukan sebuah pematenan budaya, bukan sebuah bentuk kepemilikan gitu ya. Jadi semangatnya adalah ketika sebuah negara mengajukan WBTB, itu adalah sebuah bentuk komitmen pemerintah tersebut untuk melestarikan budaya X tersebut. Kenapa? Karena budaya X tersebut dianggap mempunyai makna, mewakili sebuah identitas dari masyarakat di negara tersebut. Gitu ya. Jadi hanya sebuah bentuk komitmen pemerintah untuk melestarikan. Gitu. Artinya kalau memang dia sebuah bentuk komitmen pemerintah, jadi boleh lebih dari satu pemerintah, lebih dari sebuah negara yang melestarikan budaya yang sama gitu, karena itu merupakan bentuk komitmen pemerintah masing-masing untuk melestarikan budaya yang sama yang berlaku di negaranya tersebut gitu. Karena kan kita namanya budaya itu kan pasti bermutasi gitu ya, berevolusi, bermutasi, banyak pindah karena adanya migrasi, karena adanya teknologi informasi segala macam. Jadi ada yang dinamakan shared heritage, karena budaya itu pindah dan itu dinikmati oleh komunitas di lintas negara gitu. Jadi masing-masing negara tersebut boleh mengajukan budaya yang sama ke dalam UNESCO. Jadi itu bukan sebuah bentuk klaim budaya gitu. Jadi dengan ini tuh aku mau mengklarifikasi gitu ya. Semoga mudah-mudahan ke depannya tuh nggak ada lagi deh konflik, bertengkar, war di sosial media karena jangan sampai ini kita kedua negara X gitu ya budayanya diambil alih, karena itu bukan sebuah kepemilikan gitu. Itu pertama mau aku klarifikasi dulu. Oke, jadi sama misalkan kita ngambil contoh tadi prosesnya ya, mengenai prosesnya. Prosesnya itu sebenarnya gini, kalau misalkan secara umum gitu ya, budaya tersebut, elemen budaya X gitu ya, kita ambil contoh, itu pertama harus ditetapkan di tingkat nasional. Jadi harus dijadikan WBTB nasional. Dan untuk mencapai itu biasanya berjenjang gitu ya, jadi mungkin diakui dari level kabupaten mungkin, naik ke provinsi. Nah dari provinsi itu biasanya mencatatkan dulu ke register nasional. Nanti kalau sudah dicatat di tingkat nasional, nanti ada proses verifikasi dulu, evaluasi verifikasi oleh tim sebelum bisa ditetapkan menjadi WBTB nasional. Nah pada saat ini as of 2021 kalau nggak salah, yang dicatatkan itu ada 11.000 sekian budaya Indonesia, WBTB Indonesia. Yang sudah ditetapkan itu ada kalau nggak salah 1.600 yang bisa siap diajukan ke UNESCO gitu. Dan aku yakin sebenarnya kebaya juga pastinya udah masuk ke WBTB nasional sehingga dia bisa berpotensi dinaikkan ke UNESCO. Nah kalau sudah ditetapkan di register nasional baru diajukan ke UNESCO. Nah mengenai proses sendiri itu sebenarnya sih gampang susah ya, karena sebenarnya itu cuma mengisi formulir gitu ya. Mengisi formulirnya pun itu mungkin sekitar 8 atau 9 halaman. Dan ini sekarang itu as of 2021 elemen WBTB yang sudah dicatatkan di tingkat nasional itu ada 11.000 sekian. Ya. Yang mana itu harus melalui proses verifikasi dulu dan evaluasi untuk bisa ditetapkan. Nah pada saat ini yang ditetapkan itu sudah sekitar 1.600 budaya yang siap untuk diajukan ke UNESCO. Dan aku yakin kebaya sudah termasuk di register nasional ini. Kalau sudah untuk bisa naik ke UNESCO sebenarnya ngisi formulir aja. Gitu. Formulir ada terpampang di website UNESCO. Formulir itu juga pengisiannya relatif gampang, gitu ya, saya kasih kutip karena kenapa saya bilang relatif gampang, karena ini tidak sesulit ketika mengajukan situs cagar budaya untuk ke UNESCO kayak Borobudur dan Prambanan. Itu formulirnya lebih panjang, dokumen-dokumen pendukungnya harus lebih kompleks juga, jadi untuk WBTB sebenarnya nggak terlalu serumit itu gitu. Paling hitungan kisaran bulan lah untuk pengisiannya. Yang mengisi itu siapa? Nah, kalau kasih saya gitu, saya tahu nih misalnya ya, saya ngerti nih tentang kebaya itu saya yang ngisi gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau dari konteksnya UNESCO manual, yang kalau WBTB itu memang harus diajukan oleh dari bawah, dari komunitas yang penggunanya atau praktisinya atau melestarikannya. Jadi bukan usulan dari pemerintah, jadi bukan top down tapi bottom up. Itu penggiatnya. Penggiatnya ini bisa community, bisa a group of people, bisa individual. Sebenarnya dari kacamata UNESCO gitu. Bahkan seorang individu yang melakukan budaya itu, walaupun dia hanya single fighter gitu ya, itu boleh sebenarnya gitu. Nah sekarang tergantung pemerintahnya aja gitu, mau akomodir yang mana gitu. Tapi secara
individu kalau Mbak mau mengajukan kebaya sendirian gitu, itu sebenarnya boleh. Gitu. Yang isi formulir sendiri silakan gitu kan. Jadi gitu, isi formulir nanti dimajukan ke pemerintah ya, nanti diproses untuk lebih ke atasnya gitu ya. Tetap berarti yang memproses pemerintah dong ya. Oh harus, jadi harus di-endorse. Ya. Jadi nggak bisa dari individunya itu atau komunitasnya langsung Jadi kan nggak bisa kan dari komunitas ujuk-ujuk mendaftarkan ke UNESCO itu hanya bisa mengusulkan sekedar ke pemerintah, harus di-endorse di level pemerintah. Nanti prosesnya di pemerintah juga dari Kemdikbud nanti harus juga approval dulu, misalkan di Menko lewat Kemlu, nanti masuk lewat perwakilan Indonesia, perwakilan UNESCO di Paris. Jadi kita punya kantor perwakilan. Jadi begitulah prosesnya. Nah aturannya sebenarnya kalau menurut UNESCO, jadi pengusulan ini ada 2 kategori gitu ya. Bisa diajukan sebagai single country nomination atau joint nomination antara 2 atau lebih negara. Ketika diajukan sebagai single country nomination, itu aturannya hanya boleh 2 tahun sekali. Kan 2 tahun sekali. Memang ini agak disayangkan gitu ya. Dulu sebenarnya ini boleh diajukan setahun sekali. Bahkan malah waktu awal-awal, karena convention ini kan baru berdiri 2003 ya, baru disahkan. Nah pas awal-awal itu sebenarnya boleh satu negara boleh lebih dari 1 lah untuk di tahun bersama. Karena di tahun 2008 itu kita mengajukan keris sama wayang bersamaan. Gitu. Karena itu masih baru tuh, jadi kayaknya belum banyak, jadi aturannya belum syaratnya ya. Terus makin kesini makin ketat, akhirnya satu negara satu elemen 1 tahun. Sekarang karena semakin banyak 2 tahun. Gitu. Kecuali ketika itu diajukan sebagai multinational dossier nomination, itu boleh setiap tahun. Gitu. Karena apa? Semangatnya adalah UNESCO pengen mendorong adanya dialog antar negara. Jadi Gitu. contohnya nih, kalau kayak tadi dalam sejarahnya kan kebaya kita nih, contoh kebaya Cim ya. Ternyata udah jalan-jalan sampai Singapura, Malaysia, Brunei, Hong Kong. Kalau kita berkawan, ikutan yuk kita sama-sama jalan ke kita sama-sama jalan ke UNESCO, gitu lebih cepat kali ya. Kalau itu diajukan sebagai multinational nomination, boleh diajukan setiap tahun sekali. Jadi itu dalam setahun itu, jadi Indonesia atau setiap sebuah negara itu boleh mengajukan 2 dengan catatan 1 single country nomination, 1 multinational, itu boleh 2. Gitu ya, tapi kalau sebagai single country aja itu cuma boleh 1 tiap 2 tahun sekali. Gitu. Kalau yang multi itu lebih mudah nggak? Sebenarnya formulirnya sama aja, gitu. Isinya cuma argumennya semua harus sama aja. Cuma menjadi lebih sulit karena si pengusul harus berkoordinasi dengan komunitas di berbagai negara ini. Dengan pemerintah dan koordinasinya. Tapi approvalnya di UNESCO gimana? Lebih mudah atau kita lebih mendingan single nation aja? Gimana? Karena UNESCO itu sebenarnya mau mendorong adanya dialog multinasional juga kan. Dengan adanya koordinasi begini kan artinya jadi lebih banyak mutual respect, ya kan, mesti ada intercultural understanding gitu. Jadi cenderung lebih punya preferensi juga untuk di-approve karena mendorong adanya perdamaian lewat diplomasi budaya. Gitu dibanding single country nomination. Jadi ya gampang lah gitu ya. Maksudnya kayaknya lebih dipreferensikan kalau memang dia diajukan sebagai kekayaan bersama shared heritage antara 2 atau lebih negara. Jadi kita mengajukan seperti ini aja bisa menjadi mendamaikan negara-negara yang berdekatan kali ya, atau yang nggak harus berdekatan, pokoknya 2 negara lebih yang memiliki kesamaan warisan ini kan. Betul. Nah, sekarang ya yang dimaksud dengan warisan tak benda itu apa sih? Jadi kebaya tapi tak benda itu maksudnya gimana? Kayaknya agak bingung ya. Kan kebaya itu bentuknya begini sebagai baju, bentuknya gini, ada yang jenis gini, gitu, ada kutu baru, ada kaki ini, ada hancip. Tapi kok dibilang tak benda, itu gimana tuh? Karena sebenarnya kalau di WBTB ini yang dilihat itu bukan produk jadinya, tapi dilihat tuh craftsmanship-nya misalkan, atau dilihat misalkan, jadi apa ya istilahnya tuh kayak akumulasi pengetahuan dan akumulasi skills yang diturunkan dari generasi ke generasi yang masih terus berjalan dan itu menggambarkan identitas dari komunitas atau masyarakat tersebut. Misalkan batik gitu kan, waktu kita menominasikan batik itu kalau baca dosiernya sebenarnya itu bukan batiknya, the whole batik kainnya tapi itu teknik membatiknya, craftsmanship-nya. Itu yang diajukan tuh maksudnya teknik membatik Indonesia tuh khas, jadi khasnya dari turun-temurun tuh selalu begitu gitu ya, secara garis merah benang merahnya. Jadi pakai canting, pakai malam, tekniknya begini-begini. Manifestasinya jadi batik batik sutra, batik katun, motifnya parang, motifnya megamendung, warnanya merah, hijau, coklat segala macam. Itu hanya manifestasi, tapi tekniknya kurang lebih sama. Itu yang menjadi ciri khas Indonesia. Jadi sebenarnya lebih ke
craftsmanship dan kreativitas di balik pembuatan benda yang tampaknya benda itu gitu ya, budaya yang tampaknya benda gitu. Dan gitu. terus digunakan sampai generasi berikutnya gitu kan, Masih terus aktif berjalan. Iya, jadi kan kayak kebaya juga harus dilihat bahwa kebaya ini pun juga diterima oleh generasi muda, generasi berikutnya gitu. Kita bukan bicara kebaya yang dipakai pada zaman dulu gitu kali. Enggak, Ya. Jadi sebenarnya semangatnya itu adalah ya kayak WBTB itu memang harus diusulkan oleh level masyarakat ya, lewat komunitas atau individu. Terus ngomong nih idenya ke pemerintah, pemerintah, kita nih komunitas kebaya atau komunitas elemen WBTBX tuh banyak gitu ya, praktisinya, penggunanya banyak. Kita mau melestarikan ini dong, diakui sebagai UNESCO supaya kita menjamin keberlangsungannya terus gitu. Selama ini sudah berjalan nih, selama ini udah berjalan, belum ada tanda-tanda punah, dan kita mau ini terus berjalan sampai tidak berujung lah gitu. Nah, cuman kan akhirnya gini, kayak tadi saya bilang kan sebenarnya WBTB Indonesia yang sudah ditetapkan itu ada 1.600 gitu kan. So, kalau kita ajukan sebagai single country nomination, kebayang berapa tahun itu kan, 1.600 tahun sekali. Jadi pemerintah mengambil sebuah strategi gitu ya. Ini yang saya tahu ya, beberapa strategi. Misalkan pemilihannya itu berdasarkan adalah elemen budaya tersebut banyak dipakai di seluruh negeri gitu. Jadi rata gitu. Artinya ketika itu nanti dilestarikan, dia bisa mengangkat kesejahteraan atau mendorong pelestarian, praktik pelestarian dari generasi rata di seluruh negeri. Bukan hanya di komunitas A, B, atau C aja gitu. Jadi itu yang lebih prioritas. Fair ya maksudnya yang supaya lebih, karena kita harus ada prioritas kan. Jadi kemarin kayak misalkan pencak silat gitu. Pencak silat itu kan mau dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai Indonesia Timur itu kan banyak, padepokannya, komunitasnya, pelestariannya banyak. Jadi kalau pencak silat diajukan itu mendorong pelestarian di seluruh negeri untuk terjaga gitu ya pencak silatnya. Itu jadi prioritas pertama tuh lebih massal. Tapi ada juga pertimbangan-pertimbangan lain, misalkan dia hanya dipraktekkan oleh segelintir komunitas aja, komunitasnya mungkin kecil gitu ya. Tapi misalkan komunitas tersebut berada di provinsi yang IPK-nya tuh rendah sekali. IPK itu Indeks Pembangunan Kebudayaan. Jadi Kemdikbud itu punya namanya Indeks Pembangunan Kebudayaan, semacam statistik yang mengukur capaian pembangunan kebudayaan di setiap provinsi. Gitu ya. Jadi kalau memang provinsi tersebut skor IPK-nya masih di bawah rata-rata nasional, itu mendapat prioritas juga gitu, karena diasumsikan kalau sebuah budaya dari provinsi itu diangkat, dia bisa mendorong pembangunan kebudayaan di provinsi tersebut. Kayak gitu. Jadi provinsi yang mungkin aku nggak mau bilang underdog ya, tapi pokoknya yang masih kurang digenjot pembangunan kebudayaan. Berarti mungkin dari sektor ini juga membantu sektor ekonomi juga jadi prioritas juga kali ya. Jadi misalnya ternyata akan membantu gitu. Contohnya misalnya kebaya, ini kan dipakai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, semua menggunakan kebaya dengan kearifan lokalnya masing-masing gitu. Kalau kita menggiatkan pemakaiannya, terus berarti kan pembuatannya meningkat gitu, penjualannya meningkat, itu kan ekosistemnya. Jadi yang dilihatkan adalah WBTB yang memang ekosistem pelestariannya itu sudah kuat. Itu ekosistem itu bisa jadi adanya yayasan, budaya atau komunitas-komunitas kecil atau enggak memang praktisi-praktisi yang individu gitu ya. Pokoknya komunitasnya itu semakin kuat, semakin luas, itu kansnya untuk dipertimbangkan sama level komunitas semakin besar. Berarti kalau gitu kegiatan-kegiatan nih, misalnya kayak kemarin kan ada CSD berkebaya, terus nanti ada fashion show berkebaya, ada apalah apa yang semua berkebaya, ini juga akan membantu ya untuk UNESCO melihat bahwa oh iya kebaya itu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia gitu. Ya, asal kalau misalkan si kampanye-kampanye itu juga gak cuma terpusat di Jakarta, di Jawa tapi banyak dilakukan di pulau lain, dan ini juga bukan sesuatu yang dibuat dalam rangka kampanye untuk menominasikan aja, tapi memang sudah berlangsung dari lama dan akan berlangsung setelah pasca penetapan. Jadi bukan cuma rame-rame dalam rangka penominasian aja. Gitu. Jadi itu bisa gitu. Nah, sekarang terkait kebaya, karena kalau misalkan setahu saya ini kan kita cuma bisa 2 tahun sekali, which is terakhir kita 2021 itu baru masukin gamelan terakhir, jadi kita baru bisa siklus berikutnya itu 2023 ya. Nah untuk
untuk 2023 ini setahu saya sudah ada 4 yang dimasukkan oleh Kemdikbud, yaitu tempe, tenun Indonesia, 5, tempe, tenun Indonesia, jamu, kolintang, dan reok ponorogo. Ya, nah ini biasanya kalau correct me if I'm wrong juga sih ya, karena saya nggak terlibat di prosesnya. Jadi akan dari pemerintah itu akan semuanya dimasukkan ke Sekretariat UNESCO, karena nanti begitu semua dosier ini dimasukkan akan direview dulu. Ada namanya evaluation body. Di bawah UNESCO Convention 2003 ada evaluation body yang akan mengevaluasi dan memverifikasi dari segi kelengkapan administrasinya, dokumen-dokumen pendukung, dari segi substansinya dan sebagainya gitu ya. Nanti dari evaluation body ini akan keluar rekomendasi gitu kan, inscribe or not inscribe atau di refer. Kalau di refer itu artinya dikembalikan ke negaranya karena ada data pendukung yang kurang lengkap. Jadi harus dilengkapi lagi gitu ya. Jadi refer atau di refer, inscribe, not inscribe atau refer. Ya itu sih sebenarnya yang lainnya kategori lain. Nah, kalau memang semuanya kelima-limanya ini ternyata dinyatakan direkomendasikan untuk inscribe gitu ya, artinya pemerintah nanti akan disuruh memprioritaskan nih mana yang nomor 1, mana yang prioritas 5. Jadi pemerintah sendiri yang harus memprioritaskan. Iya, karena UNESCO itu hanya bisa mendiskusikan kalau nggak salah 50 maksimal per tahun. 50 dari negara ya? Iya. 50 dosier per tahun. Gitu kan. Jadi kalau memang nominasi di tahun bersangkutan itu sedikit negaranya, ya bisa aja Indonesia mau dibahas mungkin 2 atau 3 dokumen. Tapi kayaknya nggak mungkin karena kesnya itu makin banyak. Bahkan satu negara, jadi kalaupun satu negara satu aja ini udah lebih dari 50 negara, itu udah rebutan. Jadi nggak mungkin satu negara lebih dari satu dibahas, kemungkinannya lebih kecil lagi karena udah semakin ramai gitu, antriannya makin panjang. Gitu. Jadi cuma 50, jadi pemerintah biasanya akan disuruh membuat prioritas. Nah, misalkan satu nih, let's say tempe gitu ya. Jadi kan 4 mental nih. 4 mental. Sebenarnya sayang kan, karena dia sebenarnya dari evaluation board itu sudah dianggap layak. Cuma tidak dibahas karena tidak ada waktu gitu. Nah, kayaknya yang udah ini 4 mental gitu. Jadi untuk siklus berikutnya itu tidak dipertimbangkan lagi karena ada yang masuk baru. Padahal kan sebenarnya sayang ya. Jadi bisa di-submit ke siklus berikutnya. Gitu. Untuk yang 4 lah paling nggak itu. Walaupun di-submit di siklus berikutnya akan bersaing dengan yang baru-baru yang mau diajukan di siklus tersebut. Jadi rebutannya itu lebih tinggi. Jadi emang kalau dilihat seperti itu ya, kita ngomongnya waktu ini ya berarti ya akan panjang sekali gitu, karena kan kedepannya juga jangankan dari seluruh dunia, dari Indonesia aja akan semakin banyak gitu yang mau diajukan. Komunitas ini mengajukan ini, komunitas ini mengajukan dari itu. level Indonesia aja udah rebutan Iya, udah rebutan gitu. Kita yang otomatis kita akan bilang ke pemerintah, hey, saya loh yang lebih penting gitu. Sementara nanti misalnya saya bilang ini lebih penting, Mbak Santi bilang yang itu lebih penting. Gitu kan pasti ada rebutan di situ ya. Makanya pertimbangannya itu adalah yang massal seluruh negeri karena itu bisa meningkatkan taraf ekonomi dan kelengkapan sosial dengan dilengkapi budaya tersebut. Terus juga misalkan untuk provinsi-provinsi yang nilai IPK-nya masih rendah, atau misalkan provinsi yang memang belum dapat jatah. Jadi kalau misalkan kita melihat sekarang itu kan WBTB Indonesia ada 12 yang sudah diakui. Sumatera sudah terwakili, ada tari saman, ada pantun ya, budaya yang lain. Jawa banyak, ada angklung, ada wayang segala macam. Bali sudah ada, Sulawesi juga ada, sudah definisi, Papua sudah ada. Jadi kalau memang mau dilihat sebenarnya belum dapat jatah itu ya Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat atau Nusa Tenggara Timur, sama Ambon Maluku. Gitu. Itu belum dapat jatah ya kalau memang hanya mau diajukan sebagai komunitas aja kecil, bukan apa ya, tapi seharusnya prioritasnya jatuh ke mereka dulu. Gitu. Tapi kan pertimbangan pasti banyak lah ya. ya. Terus belum ada pertimbangan mungkin dari diplomasi budaya ya. Misalkan sesuai dengan program pemerintah yang lebih luas gitu ya. Misalkan G20 atau program-program lain itu harus lebih diarahkan ke situ lagi gitu. Jadi pertimbangannya sebenarnya banyak. Pasti banyak banget kan. Semua juga pasti merasa ini lebih bagus, pasti seperti itulah ya. Jadi kalau dibilang kendala sebetulnya bukan kendala kali ya. Tadi kita pikir apa sih kendalanya, kok kayaknya susah banget. Ternyata bukan kendala karena emang banyak. Iya, semua 1.600 itu banyak antri gitu kan. Dan semua rasanya juga memang berharga, memang penting, dan ya semuanya menggambarkan identitas Indonesia. Kalau misalkan tanya sama aku ya, kalau memang aku punya preferensi untuk memilih ya, aku bukan yang mau mengecilkan para pendukung kebaya, cuman paling nggak sudah masuk dulu lah, karena
karena ini untuk 2023 siklus itu berikutnya mungkin kebaya belum bisa masuk karena yang udah deadline-nya untuk menominasikan tuh Maret kemarin. Jadi sudah masuk ini 5 ini kan. Tempe, tenun Indonesia, jamu-jamuan, reok, kolintang, ya kan. Kalau aku misalkan milih, mungkin aku kalau menurutku reok sama kolintang itu sifatnya lebih ke komunitas kecil ya, kurang massal karena kan reok hanya dinikmati oleh Ponorogo atau Jawa Timur, sementara kolintang mungkin lebih ke Sulawesi Utara gitu atau Sulawesi lah, tapi hanya komunitas lebih kecil. Jadi yang menurutku tuh berarti ya tenun, tempe sama jamu. Jamu itu sebenarnya bisa diajukan sebagai multinational nomination, gitu. Karena kebetulan aku pernah nulis artikel di Jakarta Post 2019 dan ada riset sedikit mengenai jamu. Dan jamu itu sebenarnya sesuatu budaya yang juga dipakai oleh masyarakat di seluruh negara ASEAN, di 10 negara ASEAN. Jadi di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Kambodia semua tuh punya budaya minum jamu. Walaupun ramuannya beda-beda, tapi budaya minum jamu itu ada, gitu ya, itu lekat. Jadi sebenarnya ini bisa diajukan sebagai multinational nomination. Sama atau beda? Enggak, jamu ya, pokoknya budaya minum jamu ramuan herbal gitu. Jadi nggak usah mendefinisikan jamunya jenisnya apapun enggak, tapi konsep minum jamu itu untuk menjaga kesehatan, untuk sebagai ritual atau apa gitu itu lekat gitu. Jadi sebenarnya bisa sebagai multinational nomination. Jadi sebenarnya tinggal tempe sama tenun Indonesia gitu ya, yang bisa dipertimbangkan. Nah, di antara dua ini aku terus terang lebih memilih tempe. Karena tempe itu merupakan kategori makanan dan Indonesia selama ini belum ada kategori makanan. Gitu. Kita adanya tarian, kita adanya alat musik, kita adanya kain, wastra segala macam gitu ya. Nah, dari UNESCO sendiri juga sebenarnya spiritnya itu mau mendukung seberagam mungkin bentuk manifestasi dari kreativitas WBTB itu. Gitu. Jadi mendorong semakin banyaknya kategori ekspresi atau manifestasi kreativitas yang lebih kaya itu dalam bentuk tarian, festival, upacara adat, makanan dan sebagainya gitu ya. Nah, aku pikir ya tempe makanan juga bagian dari budaya ternyata. Iya, tapi kan sebenarnya kreasi di balik pembuatan tempe itu bukan makanannya. Gitu. Dan dari segi global pun sebenarnya kategori makanan itu juga belum banyak, dari negara lain pun juga belum banyak yang mengajukan kategori makanan. Jadi sebenarnya Indonesia ini sebenarnya mungkin kansnya lebih besar untuk diloloskan. Dan kenapa juga karena ini menurut saya sejalan dengan temanya G20 Culture. Indonesia kan sekarang jadi chairman-nya untuk G20 Culture juga kan, yang mana mengusung tema Culture for Sustainable Living. Dan itu juga salah satu yang disorot adalah bagaimana ketahanan pangan bisa mendorong pembangunan budaya. Itu bisa ditempelkan lewat juga tempe gitu. Jadi atas pertimbangan itu secara objektif sih sebenarnya aku lebih mendorong tempe, walaupun aku kalau segi preferensi maunya reok atau kolintang karena aku kerjaan sehari-hari sebenarnya melestarikan tunjukkan gitu. Jadi kalau nanya aku reok sama kolintang, tapi aku secara objektif aku mendukung tempe dengan alasan-alasan itu. Dan tempe itu kan ya masyarakat dari Sabang sampai Merauke semua makan tempe gitu kan, bahkan orang luar negeri juga banyak mengenal tempe sebagai makanan Indonesia. Jadi efek itu massal gitu yang mendorong pemberdayaan ekonomi seluruh negeri gitu. Tempe baru tenun ya. Oke. Kan tadi Mbak Santi bilang ya 2023 ternyata udah antri, ada di mana? Udah tutup di ibaratnya karena itu harus diajukannya by March. Mas kemarin ya gitu. Oke, berarti 2023 udah ada nih yang antri kan. Nah, sekarang kebaya itu 2025 kalau kita mau mengajukan sebagai single ya. Iya, terserah mau single apa joint. Nah, kalau memang joint nomination mungkin ada slot untuk dimasukkan 2024. Gitu. Karena kan siklus 2000 itu kan hanya untuk yang single nomination. Jadi mungkin ada slot untuk dimasukin 2024. Which is, tapi aku nggak tahu ya apakah ada joint nomination lain yang kebetulan juga sedang ngantri nih ya. Tapi kalau enggak, kebaya punya kans untuk masuk situ. Jadi masih ada waktu persiapan dosier bersama palingnya 2 negara lah, gitu. Bersama Singapura atau sama Malaysia gitu ya. Bisa 2024 masuk gitu. Tapi kalau single country mungkin kansnya lebih cepat kali ya dibandingkan kalau kita harus bisa masuk slot 2024 paling ya. Ini bisa masuk slot 2024 kalau nggak ada antrian ya. Iya. Nah kalau nggak sebagai single nomination berarti 2025 ke atas. Karena kan semangatnya itu lagi tinggi gini ya. Terus gitu di luar kita bicara UNESCO sebetulnya juga kan pelestariannya sendiri kita juga lagi menggiatkan kan. Jadi supaya kaum muda, kaum tua, anak-anak pun juga mau memakai, karena kan di beberapa daerah nih kita lihat bahkan sudah dijadikan semacam bukan aturan ya, tapi kearifan lokal atau gimana ya, yang jadi
pegawai, anak sekolah juga harus menggunakan itu pada hari-hari tertentu, gitu kan? Misalnya kayak di Bali, di Jawa, di mana tuh nggak ada aturan-aturan seperti itu, gitu. Nah, kita inginkan semua tidak hanya di beberapa wilayah itu, kita berharap seluruh Indonesia bisa menerapkan hal yang sama gitu supaya kecintaan terhadap kebaya ini bisa meningkat. Jadi mau bicara ke UNESCO atau tidak, mau bicara ke UNESCO cepat atau lambat gitu, sebetulnya kan tanggung jawab kita adalah melestarikan kebaya ini. Sebenarnya gitu tugas terberat itu adalah pasca penetapan, Iya. bukan untuk menjadi ditetapkan. Iya, Karena iya. kalau pasca penetapan itu kan tidak berujung. Iya, Itu betul. harus terus terjaga. Jadi harapannya setelah ditetapkan itu tidak hanya terjaga tapi Betul. berkembang. Dan Gitu. semangat para penggiat kebaya ini Iya, terjadi ya. Jadi harus sebaiknya melihat lebih banyak pengguna, Iya. penutur, pemakai, Iya. praktisi, regenerasinya terus berjalan. Jadi bertingkat menunggu, Iya, bukan iya. hanya tetap itu aja. Gitu. Iya. Sebenarnya itu yang diharapkan. Jadi sebenarnya pasca penetapan tuh PR-nya lebih besar. Betul. Dan kita berharap itu juga akan meningkatkan sektor ekonomi gitu. Karena kan gini, kalau kita bicara kebaya, ternyata juga kebaya itu kan berkaitan dengan batik, berkaitan dengan tenun. Orang kalau pakai kebaya, kayak saya ini pakai kebaya, terus saya pakai batik, kadang-kadang pakai tenun. Jadi kan ternyata ada beberapa sektor yang akhirnya terangkat. Belum lagi nanti kita bicara tas gitu kan. Clutch Indonesia dong pasti gitu ya, itu juga akan terangkat. Aksesoris itu juga akan terangkat gitu. Jadi banyak sekali sektor yang akan terangkat dari kebaya ini gitu. Jadi aduh kayaknya berharap banget ya gitu ya, benar-benar kebaya ini bisa lestari, bisa dicintai perempuan Indonesia sampai kapanpun, seperti Mbak Santi bilang, seterusnya itu yang PR panjang. Iya, makanya kalau misalkan hanya komunitas yang mendukung atau individu kan mungkin kalau pelestariannya sesuai, kalau komunitas kan bisa bubar ya. Betul. Atau individu mungkin bisa meninggal gitu Iya, ya. iya. Kalau memang ada didukung oleh komunitas yang lebih kuat, misalkan ada organisasi, yayasan, research center, apa, Iya. itu kan mungkin lebih ada established institution yang Iya. lebih bisa menjamin sampai jangka panjang. Dan pemerintah, Ya itu dan juga. pemerintah gitu Tapi kan. sebenarnya kalau WBTB, pemerintah juga akan melihat kembali ke komunitas pengusulnya. Itu mereka hanya fasilitator aja. Iya, Jadi iya, kita iya. akan kembalikan Iya. mana nih komunitas kebaya, gitu. Iya, Mana iya. komunitas sangat, mana komunitas wayang, mana upaya kamu untuk melestarikan. Jadi gitu. Iya, satu hal lagi yang saya dengar, katanya kalau misalnya kita ngomong nih ya, WBTB ataupun tangible atau apa gitu, UNESCO itu lebih suka bahwa pemakaian itu memang keinginan dari masyarakatnya, bukan karena dari pemerintah yang mengharuskan gitu kan. Makanya ini usulan itu harus datang dari masyarakat. Iya, Gitu. betul. Karena kita merasa, hey pemerintah kita tuh sering kok pakai kebaya, komunitasnya tinggi, dan kita merasa ini identitas Indonesia yang harus dilestarikan. Iya, iya, Usulin dong untuk diakui dunia. Karena Iya. kalau udah masuk UNESCO level global itu sebenarnya hanya sebuah kayak statement dari Indonesia, kebaya itu sesuatu yang meaningful di culture kita, gitu, dan kita berkomitmen untuk melestarikan. Ya. Berkomitmen bukan mengklaim, hanya Iya. berkomitmen untuk melestarikan. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ya terkait kebaya, let's say tahun depan tiba-tiba Malaysia mengajukan kebaya itu, kita jangan panik lah, kita jangan panik kayak oh direbut duluan diambil. Enggak, itu hanya karena Malaysia mengakui kebaya juga bagian dari budayanya. Indonesia tetap bisa mengajukan kebaya sendiri. Iya, iya, iya. Memang semangatnya dari UNESCO, kalau value-nya sama di masyarakat Malaysia di masyarakat Indonesia, kita berkongsi aja dong gitu, Iya. berkongsi. Tapi kalaupun tidak berkongsi nggak apa-apa juga gitu. Karena dalam sejarah kita kan kita ada WBTB yang gabung sama Malaysia, ada yang pisah. Yang pantun itu kita sama bareng ya, yaitu kan Join Indonesia karena value-nya sama nih. Iya. Sesama masyarakat Melayu di Indonesia, Malaysia malah waktu itu sebenarnya dia diusulkan sama Brunei juga. Iya. Cuman Brunei kayaknya akhirnya mundur. Value-nya sama jadi diajukan bersama. Tapi ada juga yang bisa, kayak pencak silat. Yang satu diajukan sebagai silat, yang Indonesia tradisi pencak silat Iya. karena angle nominasinya value-nya rada Beda. berbeda sedikit. Iya. Gitu. Jadi nggak masalah. Jadi kalau tiba-tiba Malaysia tahun depan mengajukan kebaya, Indonesia berikutnya bisa juga gitu. Atau sebagai single nomination, atau misalkan kita juga bisa meminta Malaysia, hey kita kayaknya mau bergabung deh di nominasi kalian, mau dong direvisi nominasinya itu. Bisa, UNESCO bisa menerima nominasi revisi dosier. Jadi dikembangkan ya, tadinya hanya sebagai komunitas Malaysia tapi melibatkan Indonesia dan Singapura misalkan. Jadi bisa direvisi untuk dinominasikan ulang gitu. Nah, kalau misalnya ya, kan misalnya nih Malaysia sudah siap mau mengajukan kebaya sebagai WBTB mereka gitu, atau Singapura atau Brunei gitu. Terus kita mau join gitu.
ketika kita join itu, apakah ada yang menjadi lebih kuat si pengajunya atau sama aja nanti? Enggak, sama aja. Jadi cuma hanya UNESCO hanya mau tuh satu coordinating country ini siapa yang mengatur itu. Dan mungkin coordinating country ini juga kedepannya nanti bertanggung jawab untuk mengumpulkan data untuk laporan, gitu, atau untuk memonitor juga gitu ya. Tapi maksudnya bukan berarti coordinating country itu lebih dominan, culture-nya lebih luas, pemakaiannya lebih kuat, lebih signifikan, lebih penting. Semuanya sama. Hanya dia hanya sebagai koordinator si penulisan dossier. Jadi misalnya Malaysia mengajak Indonesia, tapi Indonesia bilang oke, cuma kita sesuai dosiernya bahwa kebaya itu asalnya begini. Kalau Malaysia bisa terima, kita oke, itu ya apa ya makanya sebetulnya ya? Makanya yang didorong UNESCO kan jadi ada dialog kan di prosesnya itu kan. Jadi ada saling mutual respect dan intercultural understanding. Kalau memang kita bisa kayak berargumen dengan bukti-bukti riset, Indonesia sebenarnya duluan misalkan gitu ya sama Malaysia, ya udah dibicarakan aja gitu kalau memang mereka bisa terima, atau mungkin malah jadi beralih Indonesia yang diminta jadi lead country juga itu tergantung progres perbicaraannya. Berarti kan tergantung kekuatan kita membuat dossier-dossier dari negeri kita sendiri. Iya, tapi kalau tidak tercapai kesepakatan ya nggak apa-apa. Malaysia mau memajukan kebaya dari sisi gimana, Indonesia kebaya sisi gimana, nggak apa-apa karena memang kebaya itu ada shared heritage kita bersama. Gitu. Nah, misalnya nih kita belum siap kan, terus ternyata Malaysia udah siap, dia udah mengajukan duluan, kita mengajukannya belakangan. Nggak apa-apa. Kalau memang value-nya berbeda, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau value-nya sama, misalnya sama-sama bilang bahwa oh ini berasalnya dari negara kita gitu. Mungkin ya alternatifnya adalah kita coba mengajak Malaysia untuk merevisi dosiernya sudah ditetapkan. Jadi diperluas sudah oke gitu kan. Diperluas gitu. Jadi revisi diperluas. Kalau memang jadi diajukan ulang gitu. Kalau memang diterima berarti menjadi nominasi baru kebaya sebagai Indonesia dan Malaysia. Tapi kalau tidak diterima ya udah berarti yang Malaysia tidak menjadi rusak. Jadi tetap sebagai Malaysia, Indonesia mungkin majukan sendiri aja gitu misalkan. Oke. Tapi kan UNESCO akan melihat kan bukti-bukti itu, misalnya kita punya bukti yang lebih kuat atau apa gitu, itu kan argumentasi kali ya gitu. Ya kan kita kan dari Indonesia sebenarnya cuma bisa berargumen bahwa kebaya itu sudah ada dari sejak zaman Soekarno gitu ya, karena ini udah lekat. Ya udah itu aja yang diangkat sebagai meaningfulnya value-nya di kita gitu kan. Bahwa ini adalah udah dipraktekkan dari sejak tahun 1900 sekian sampai sekarang. Dari sebelumnya kali ya. Iya, jadi nggak usah bawa ini menyebar ke Malaysia, Singapura. Ya udah maksudnya bagaimana itu prakteknya di Indonesia aja perkembangannya. Ya Malaysia nanti perkembangannya gimana itu terserah. Itu biar argumennya dia. Jadi kita argumennya adalah ya pokoknya kita masyarakat Indonesia menggemari dan mempraktekkan pemakaian kebaya ini dari tahun sekian gitu. Dan kita pengen ini terus lestari juga, terlepas negara lain mau gimana gitu. Betul, memang. Gitu. Ya, ini menarik banget ya kalau ngomong gitu. Jadi ya memang benar sih kembali lagi ya mau ke UNESCO atau tidak, gitu diterima atau tidak. Yang lebih penting itu bahwa bagaimana kebaya itu diterima oleh rakyat kita sendiri dan gitu, bukan komitmen kan untuk melestarikan betul. Jangan dipakai. Ya, jadi itu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Bagaimana masyarakat untuk tetap giat memakai, pemerintah untuk bisa meregulasikannya di dalam keseharian, apakah dijadikan aturan hari-hari tertentu gitu kan, pegawai menggunakan kebaya, murid sekolah menggunakan kebaya di hari-hari tertentu. Itu bagaimana jadi ya? dikuatkan dulu aja pelestariannya di tingkat nasional. Terlepas itu mungkin diakui nama UNESCO atau enggak, ini kan tetap berjalan sebenarnya. Itu sebenarnya ada pengakuan global. Untungnya apa sih sebenarnya kalau diakui UNESCO? Ya ini hanya mendapat pengakuan global kalau Indonesia mau berkomitmen melestarikan kebaya selesai. Paling ada keuntungan sedikit adalah kita bisa mengajukan request for international funds kalau memang perlu gitu. Misalkan somehow kebaya itu pemakaian mau punah karena suatu sebab gitu ya. Kita punya hak untuk mengajukan dana bantuan international funds untuk membantu merevive si budaya yang mulai punah. Itu aja sih sebenarnya. Itu aja ya. Kelebihannya itu pun juga seleksinya ketat ya, karena international funds-nya itu terbatas dan biasanya diprioritaskan benar-benar yang sudah in grave danger untuk punah. Misalkan kayak di Ukraine karena dia perang gitu ya.
baru deh itu diprioritaskan untuk menolong itu sebelum mati gitu. Cuma Tapi di atas segalanya sebetulnya sih kebanggaan. Kalau Iya, menurut saya sih ya, iya. kebanggaan kita bahwa boleh. kebaya itu diakui oleh dunia gitu kan, diakui oleh dunia bahwa itu memang milik Indonesia. Bukan milik, sering dipraktekkan di Indonesia. Yes. Banyak dipraktekkan di Indonesia. Oke, mungkin sore ini kayaknya udah banyak banget ya yang kita bahas, itu menarik sekali. Jadi kita udah lebih paham mengapa kita ingin mengajukan kebaya ini ke UNESCO dan bagaimana caranya, apa kendala-kendalanya ya, dan kira-kira kapan gitu kan ya, kita hitung-hitunglah sendiri kan kira-kira kapan. Ya, terima kasih banyak ya Santi untuk Pokoknya segala ini sekali lagi informasinya. kalau boleh mengingatkan ini bukan klaim-klaim dan pemakaian Iya, budaya, iya. bukan kepemilikan siapapun, Iya, hanya iya. komitmen pemerintah untuk melestarikan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya nggak usah ada lagi berantem war, konflik atau apa. Oh ini mau direbut, ini mau direbut, tidak ada yang saling merebut, ini semua milik bersama shared heritage. Iya, komitmen itu bukan hanya pemerintah ya. Iya, bisa pemerintah komitmen berbagai negara semua. mengajukan budaya yang sama. Iya. Seharusnya kita senang kalau ada lebih dari satu pemerintah mau melestarikan kebaya, tapi kebaya lebih lestari di mana-mana. Iya. Gitu. Jadi ya udah. Oke. Makasih juga udah Iya. ngundang. Mudah-mudahan ya ini berguna juga untuk pemirsa, pendengar kita gitu ya. Jadi semakin mencintai kebaya juga dan mengerti kenapa kita harus melestarikan kebaya. Oke, sahabat Garda Pancasila, cukup sekian kali ya untuk informasi sore ini. Kayaknya sudah cukup banyak yang dibahas dengan Mbak Santi. Banyak sekali. Terima kasih Mbak Santi Sama-sama. untuk kedatangannya dan untuk informasinya. Sampai berjumpa lagi di wacana yang lain. Saya Ade Nirmala. Saya Santi Astari. Salam Garda Pancasila. Indonesia